Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Sentral Komputindo Mataram. Ya, jadi di video kali ini kita memasuki materi baru ya. Jadi di sini namanya adalah objek koordinat. Ya, jadi apa sih yang terbenak di pikiran teman-teman ketika mendengar kata koordinat gitu ya? Jadi biasanya melambangkan suatu titik ya, dan ada kode, biasanya kode koordinatnya gitu ya. Nah, jadi di sini kalau di buku panduan itu dijelaskan bahwa objek koordinat adalah fitur yang berguna untuk membuat objek rectangle, ellipse, polygon, two-point line, and multi-point line secara cepat dan lengkap dengan setting pengaturan objek seperti rotasi, titik koordinat, dan ukurannya ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke pembahasan dan praktik langsung. Jadi pastikan teman-teman sudah siapkan dulu kertasnya dengan ukuran 100 x 100 mm ya. Oke, lanjut kita akan munculkan dulu dockers dari objek koordinat. Jadi yang transformation boleh kita close dulu. Teman-teman boleh cari di menu Windows. Nah, di atas sini ya, cari bagian dockers. Kemudian pilih objek koordinat. Nah, mana dia objek koordinat? Nah, ini dia di bawah. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul ada docker di sebelah kanan itu dengan judul objek koordinat ya. Nah, jadi sekarang kita akan diminta untuk klik tombol rectangle dalam docker objek koordinat. Jadi ada di atas sini pilihan objeknya ya. Ada rectangle, ada ellipse, dan lain-lain. Kita pilih rectangle dulu. Nah, kemudian pada bagian origin, pilih anchor point center. Kemudian masukkan nilai koordinat 50 dan 50. Nah, center itu maksudnya di sini ya, origin ya, di bagian center. Nah, kemudian X, Y-nya kita ubah menjadi 50-50. Jadi apa sih maksud dari X dan Y gitu ya? Jadi kalau teman-teman masih ingat pelajaran matematikanya, sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal. Nah, seperti ini. Jadi saya akan tarik coba ya, dari ruler, ini ada garis bantu. Saya akan tarik ini 50 posisinya. Nah, kemudian di sini ada bagian sumbu Y. Jadi Y adalah yang vertikal. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ubah objek ini, nah seperti ini ya. Titiknya itu sudah kelihatan di sini. Pas dengan perpotongan dari garis yang sudah kita buat tadi. Itulah kenapa di sini ketika X-nya 50, Y-nya 50. Nah, kemudian di sini adalah ukuran objeknya. Itu ada object size ya. Jadi ada lebar dan ada tinggi. Nah, kita diminta untuk mengubah lebar dan tingginya sebesar 40 mm. Nah, kita cek. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk merotasi objeknya sebesar 45 derajat. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah terlihat ini adalah gambaran objek yang akan kita buat. Jadi kalau misalkan memang sudah pas dan sudah sesuai dengan koordinat yang ditentukan, teman-teman boleh tekan create object. Maka dia akan menjadi objek real ya. Nah, seperti itu cara kita membaca sumbu X, sumbu Y. Jadi teman-teman saya akan arahkan ke sebelah titik 0 saja garis bantunya. Nah, jadi kenapa titiknya tadi di sini 50, yang Y-nya karena dia pas berada di titik 50 mili ya, secara vertikal. Nah, secara horizontal pun di sini dia sudah pas di titik 50. Nah, jadi di sini ya, terlihat sekali. Nah, saya zoom sedikit, dia akan jadi 50 mili ya. Oke, nah kemudian setelah kita buat objek rectangle, kita akan membuat objek ellipse. Nah, kemudian diminta untuk XY-nya tetap sama 50-50. Kemudian ukuran objeknya kita diminta untuk membuat 35 x 25. Lebarnya 35, tingginya 25. Oke, kemudian kita klik angle-nya menjadi 45 dan tekan saja create object. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu saja untuk praktik cara penggunaan objek koordinat. Jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk membuat suatu objek yang harus menggunakan posisi tertentu dari sebuah lembar kerja ya.
Oke, sekian untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi di video berikutnya. Terima kasih.